Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trimaita Febrianti Saragi dengan NIM 231061112222. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah konservasi sumber daya hutan yang diampu oleh Bapak Dr. Badarudin Shut MP. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai tantangan dalam konservasi hutan, di mana isi dari presentasi ini meliputi yang pertama pembahasan, yang kedua permasalahan, yang ketiga tujuan, yang keempat penjelasan dari tantangan dalam konservasi hutan itu sendiri, dan saya menambahkan sedikit solusinya, serta yang terakhir ialah kesimpulan. Baik, langsung saja kita beralih ke slide pertama yaitu pembahasan. Menurut Purwandari dan Herdianto tahun 2024, konservasi hutan di Indonesia menghadapi dinamika kompleks akibat tekanan ekonomi, alih fungsi lahan, serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan penurunan kualitas ekosistem hutan. Penulis menyebutkan bahwa tantangan terbesar konservasi hutan terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya pelestarian sumber daya alam. Permasalahannya berdasarkan penelitian Pambudi tahun 2023, salah satu permasalahan utama yang konservasi hutan ini ialah ketidakefektifan kebijakan perhutanan sosial yang belum mampu mengurangi konflik tenurial dan aktivitas ilegal di kawasan konservasi. Ia menuliskan bahwa tantangan implementasi kebijakan konservasi muncul karena lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan minimnya partisipasi masyarakat lokal. Tujuan utama upaya konservasi ini memastikan keberlanjutan ekosistem melalui strategi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Konservasi hutan perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekologis tanpa menghambat pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, tantangan dalam konservasi hutan ada 5 poin. Yang pertama itu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menyebabkan penurunan luas tutupan hutan yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia. Yang kedua merupakan perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini memiliki dampak yang kompleks terhadap keberlangsungan hutan tropis Indonesia, meningkatnya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi bencana alam seperti kebakaran hutan semakin memperburuk kondisi kawasan konservasi. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap karbon, kini justru menjadi sumber emisi akibat kerusakan ekologis yang berkelanjutan. Poin ketiga yaitu illegal logging dan perambahan. Praktik penebangan liar atau illegal logging dan perambahan kawasan hutan menjadi permasalahan yang serius sehingga kini sulit ditangani secara tuntas. Lemahnya pengawasan, korupsi dalam tata kelola kehutanan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperparah tingkat kehilangan hutan di berbagai daerah. Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekologis yang sulit dipulihkan. Yang keempat yaitu konflik lahan dan tenurial, di mana konflik lahan dan tenurial merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan konservasi hutan di Indonesia. Ketidaktegasan batas hutan, tumpang tindih perizinan, serta ketidakjelasan hak kepemilikan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah seringkali memicu ketegangan sosial. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan hutan secara
adil dan berkelanjutan. Poin terakhir yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya konservasi hutan menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Banyak masyarakat yang masih memandang hutan semata sebagai sumber ekonomi, bukan sebagai sistem ekologis yang harus dijaga keseimbangannya. Tanpa peningkatan pengetahuan, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, upaya konservasi akan sulit mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya kita akan beralih ke solusi mengenai tantangan dalam konservasi hutan tersebut, di mana untuk poin pertama, saya ringkas, dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, diperlukan penerapan kebijakan tata kelola hutan yang berkelanjutan melalui penguatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan optimalisasi program rehabilitasi hutan. Pemerintah juga perlu memperluas sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau PHPL, serta mendorong penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk memantau perubahan tutupan lahan secara berkala. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis hutan non-kayu yang ramah lingkungan. Poin kedua, solusi terhadap dampak perubahan iklim terhadap konservasi hutan ialah dengan memperkuat strategi mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem seperti reforestasi dan restorasi kawasan hutan yang rusak. Pengembangan hutan rakyat dan hutan mangrove juga dapat berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Selain itu, pemerintah perlu mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan daerah serta meningkatkan riset dan pendidikan lingkungan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran hutan dalam menstabilkan iklim global. Poin 3, untuk menekankan praktik illegal logging dan perambahan perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku kejahatan kehutanan, disertai dengan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dan masyarakat adat. Penerapan sistem pelacakan kayu atau timber tracking system dan penggunaan teknologi satelit serta drone dapat membantu dalam deteksi dini aktivitas penebangan liar. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial dapat mengurangi ketergantungan terhadap praktik perambahan ilegal. Yang keempat, solusi terhadap konflik lahan dan tenurial dapat dilakukan melalui penataan ulang tata batas kawasan hutan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Diperlukan juga pengakuan hukum terhadap hak tenurial masyarakat lokal sehingga mereka memiliki kepastian, akses, dan tanggung jawab dalam menjaga kawasan hutan itu. Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis mediasi dan kearifan lokal dapat mengurangi potensi konflik serta meningkatkan rasa keadilan dalam pengelolaan hutan konservasi. Dan yang terakhir, poin 5, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan pendidikan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui kurikulum sekolah, pelatihan masyarakat, dan kampanye publik, pemerintah dan lembaga konservasi juga dapat menciptakan insentif ekonomi hijau seperti ekowisata, produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK, serta program karbon kredit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat penjaga hutan, penguatan kolaborasi antar pemerintah, LSM, akademisi, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan konservasi dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu kesimpulan, konservasi hutan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti deforestasi, perubahan iklim, illegal logging, konflik lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Semua faktor ini saling berkaitan
dan menyebabkan kerusakan ekosistem serta hilangnya keanekaragaman hayati. Upaya penanganan memerlukan kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan keterlibatan aktif masyarakat. Pemanfaatan teknologi, pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, konservasi hutan dapat menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Itu tadi presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.